Selamat datang di Sandinomics. Eh, Pada hari ini, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik mengeluarkan beberapa data-data statistik terkini yang menarik untuk kita bahas kali ini. Data itu adalah data inflasi. Itu menjadi menarik karena mungkin banyak peminat atau pengamat ekonomi menunggu apakah impact dari kenaikan atau penyesuaian harga BBM yang baru saja dilakukan pemerintah di awal September, apa impact-nya terhadap inflasi kita. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas itu dan kita akan lihat bagaimana tingkat inflasi terhadap apa saja dan di mana saja secara geografis di Indonesia. Dan kesempatan ini saya bersama dengan Fitra Faisal. Halo. Halo Bro Alex. Kita akan mencoba mengulas. Bro Fitra. Yes. Tadi pagi menjelang siang saya nonton di live di YouTube resminya BPS pengumuman data-data, salah satunya pengumuman data-data inflasi untuk bulan September 2022. Di situ hadir Pak Kepala BPS, Pak Margo Yuwono, ada juga Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, dan hasilnya cukup menarik untuk kita bahas. Jadi seperti kita lihat, ternyata inflasi Indonesia nasional itu telah mencapai angka 5,95% year on year, tahun ke tahun. Jadi 5,95 ini adalah kenaikan yang cukup signifikan karena pada bulan sebelumnya, di bulan Agustus, kita mencatatnya 4,69. Berarti ada sekitar hampir 1,3% kenaikan hanya dalam satu bulan, tahun ke tahun itu. Menurut pemaparan dari Pak Margo Yuwono, inflasi ini pada dasarnya dipicu oleh, utamanya memang diakui karena adanya penyesuaian harga BBM yang lalu memicu berbagai eskalasi harga, utamanya di harga bensin, solar, dan juga transportasi dan seterusnya. Walaupun ada juga menunjukkan bahwa justru data-data menunjukkan makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi. Jadi pertama, sebelum lebih jauh lagi, bagaimana opini Bro Fitra tentang kenaikan inflasi ini, dan mungkin bisa di-compare dengan historical data yang ada sebelumnya? Saya rasa ini sesuai dengan konsensus ya. Jadi saya ingat di bulan Juni itu kita akan pernah menaksir kira-kira forecast inflasi kalau kira-kira subsidinya itu disesuaikan, subsidi itu ditarik, itu berapa persen. Nah, jadi kalau tidak salah ingat di bulan Juni itu inflasi year on year 4,34%. Nah, waktu itu forecast kita itu 5,03% kalau tanpa subsidi. Artinya dengan presiden itu, kalaupun terjadi penyesuaian, itu rentangnya 1%-an. Ya, terkait dengan baseline inflasi tanpa kemudian disesuaikan subsidinya. Nah, dalam konteks itu, saya rasa ini adalah sesuai. Jadi baseline inflasi kita yang normal tanpa kemudian dilakukan penyesuaian, kemarin kan year on year rentangnya 4,9%, sempat juga kemudian 4,64% di bulan Agustus kemarin year on year, sekarang 5,95%. Taruhlah kalau baseline-nya 5%, artinya ini masih berada within that threshold, within that ini rentang kenaikan gitu. Dalam konteks itu ini suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Memang itu juga yang disampaikan ketika press conference tersebut, bahwa masih dalam tahap yang bisa diterima dalam acceptable level gitu ya. Cuman pertanyaan saya begini, saya melihat kasus-kasus di beberapa negara lain itu ada kondisi di mana pemerintah dan bank sentral mereka punya kesulitan untuk menjinakkan inflasi. Karena ketika tren inflasi meningkat, lalu dia tidak terkontrol. Kenaikannya cukup fantastis.
Saya punya kekhawatiran itu. Ada nggak resiko itu terhadap Indonesia? Ya, resiko pasti selalu ada, ya. Tapi kita juga melihat historical performance, bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia dalam melakukan bauran kebijakan pasca shock. Nah, kalau Bro Alex ingat di tahun 2014 di bulan November, itu juga sempat dinaikkan harga BBM. Ya. Dan kita ingat juga pada saat itu inflasi secara bulanan 2,45%. More or less, Tinggi, gitu ya. Lumayan tinggi. Kita juga membandingkan sebenarnya 1,17% ini kan sebenarnya yang paling tinggi sejak 2014. Jadi event yang membuat inflasi tinggi itu adalah salah satunya, atau bahkan kita bisa lihat dalam historical performance satu-satunya ini yang membuat ini menjadi salah satu yang tertinggi adalah karena shock dari sisi energi, gitu ya. Cuma kita juga bisa melihat setelah bulan November di tahun 2014 itu smoothing. Ya, jadi kalau kita flattening ya, menurun karena shocknya itu one time shock. Pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal itu saya lihat berhasil untuk kemudian membimbing inflasi tidak terlalu liar sehingga menimbulkan second round dan bahkan third round effect. Nah, dari situ sebenarnya kita juga bisa melihat itu sebagai preseden bahwa konteks bauran kebijakan antara Bank Indonesia dan juga kemudian pemerintah itu seharusnya sudah ajak, sudah on the right track, dan seharusnya ini merupakan SOP standar saja. Ya, ya itu juga disampaikan ketika press conference tersebut bahwa tahun 2014 ketika akhir tahun 2014 harga BBM dinaikkan, memang ada impact kenaikan inflasi itu 1-2 bulan. Ya. Setelah itu mulai flattening. Gitu, dan itu juga diperkirakan ke atas basis historical data itulah, maka diperkirakan itu juga yang bisa dilakukan terjadi di Indonesia. Nah, sebelum kita lebih detail lagi atau mungkin kita bicara strategi pemerintah dan mungkin yang bisa kita berikan saran, kita lihat mungkin apa saja yang menjadi kontributor inflasi. Di sini jelas ya terlihat bahwa ya tentunya transportasi ya, selain tentu bahan bakar itu naik, transportasi berkontribusi. Lalu namun yang menarik di sini kita lihat bahwa makanan, minuman dan tembakau itu malah mengalami deflasi dari bulan sebelumnya. Jadi agak membalance inflasi kita yang sekarang. Saya boleh ke slide yang sebelumnya, Bro Alex. Nah, ini ada hal yang menarik ya. Ada semacam inverse relation antara IT dan transportasi. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa indikator bahwa kita sebenarnya jauh lebih mobile. Ingat selama pandemi kita work from home dan segala macam. Ya. Artinya utilisasi IT itu sedang dalam puncak-puncaknya. Dan kalau kita lihat sekarang Jakarta macet, kota-kota besar juga macet. Nah, itu kan mengurangi pertemuan-pertemuan online, mengurangi utilisasi IT, ya, makanya deflasi. Tetapi di sisi yang lain transportasi kan meningkat ya. Kalau kita lihat dari sisi ini inflasi meningkat, dan dari sisi kontribusinya kemarin mungkin bukan dari kontribusi tapi dari sisi growth-nya di kuartal kedua kemarin pertumbuhan ekonomi itu sektor transportasi, pergudangan dan logistik itu 20% growth-nya. Nah, artinya memang tinggi sekali. Nah, dalam konteks ini yang sudah sangat bisa dimaklumi ketika BBM yang merupakan ongkos produksi atau biaya produksi dari transportasi ini yang paling dominan, itu kemudian memang dampaknya langsung ke sektor transportasi, gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa melihat deflasi dari makanan, terutama tadi ya minyak goreng. Tadi kalau kita lihat ke slide berikutnya ada minyak goreng, tomat, cabai rawit yang minus segala macam. Ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir Kementerian Perdagangan itu kan sangat intensif melakukan operasi pasar. Setelah ini menjadi concern atau perhatian Presiden, dan ini terutama ketika cabai merah ya. Betul, cabai merah, bawang merah, minyak goreng ini juga kemudian coba untuk di tame, meskipun sebenarnya PR-nya masih di telur ayam ras. Tapi telur ayam ras ini sebenarnya kita punya faktor eksternal juga, Bro Alex. Ini masih mahal ya. Nanti kalau kita ada di slide berikutnya sebenarnya. Tapi telur ayam ras ini masih mahal. Kenapa? Karena harga pakan dari ayam itu masih mahal. Karena kan kita juga impor pakan ya. Pakan ternak itu salah satu juga dari gandum dan segala macam itu juga
terkena disrupsi dari iklim geopolitik. Iya. Plus ada beberapa kondisi di mana para peternak itu juga mengurangi produksinya karena sempat itu harganya anjlok kan. Harga ayam anjlok, terus habis itu dia ya udah kita mengurangi produksi segala macam. Cuma ya akhirnya itu juga kemudian mempengaruhi harga telur ayam ras sekarang. Tapi itu kan suatu hal yang memang ya kompleks gitu ya. Tetapi secara umum pemerintah dalam hal ini bisa kita uji ininya konsistensi kebijakannya, konsistensi kehadirannya dan intervensinya melalui maaf saya potong. Jadi kalau kita anggap aja, saya memberikan satu termin ini a small shock ya, a little shock dari adaptasi harga BBM itu membuat little shock gitu ya kepada inflasi kita. Nah pertanyaannya, kira-kira berapa lama? Sebulan lagi, 2 bulan lagi? Terus how to? Nah ini yang menarik. Menurut Bro Fitra, saya juga punya opini sebenarnya. How to tame gitu. Bagaimana kita bisa mensupres resiko-resiko dari inflasi ini atau menjaga dan menjinakkan inflasi ini supaya tidak bergulir dan seperti yang tadi kekhawatiran saya sampaikan. Inflasi itu muncul dari dua sisi, supply side dan demand side. Kalau dari supply side, ya kita bicara ongkos produksi, kita bicara mengenai biaya energi segala macam ya. Ini seharusnya buah atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini otoritas fiskal. Ya. Fiscal support itu selalu kemudian fokusnya, meskipun tidak selalu, tetapi bisa jauh lebih signifikan ke supply side. Karena dia menciptakan insentif, memberikan subsidi buat industri dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Producers Price Index sekarang ini sudah jauh sekali dengan Consumer Price Index. Ya, kalau kita lihat potensi-potensi transmisinya ini akan segera di kuartal 2 atau kuartal 3 atau kuartal 4 ini. Artinya Consumer Price Index yang sekarang ini bisa jadi akan di pass through juga oleh produsen karena produsen masih nahan-nahan harga. Ya. Nah, untuk bisa menjaga supaya si produsen ini tidak langsung men-pass through-nya ke masyarakat, salah satunya adalah ya pemerintah harus memberikan subsidi kepada industri atau pelaku usaha. Supaya apa? Meminimalisir ongkos produksi mereka. Untuk sektor transportasi misalnya, transportasi umum. Itu memang kan sekarang belum diumumkan oleh Kementerian Perhubungan, ya, yang mana seharusnya diumumkan saja karena kalau terlalu lama ini juga bisa memicu ekspektasi inflasi. Nah, tetapi ini psikologicalnya, ini yang mesti dikontrol ya. Betul, karena itu jadi jangan sampai ekspektasi ini atau persepsi pasar yang menggerakkan inflasi ini menjadi liar. Nah, tetapi yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah adalah ya sudah tarifnya kalau bisa ini nggak usah dinaikkan. Loh caranya bagaimana? Kan bagaimana kita bisa kemudian membantu produsen dalam hal ini? Masyarakat tidak mengalami kenaikan tarif, beruntung. Tapi bagaimana dengan produsennya? Kan mereka terus tertekan nih. Nah salah satunya adalah memberikan keleluasan buat mereka beli Pertalite misalnya di 7.650 instead of 10.000. Nah siapa yang bisa menanggung selisihnya? Ya pemerintah. Keluar berapa triliun? 20 sampai 30 triliun ya, secara perhitungan ad hoc saya. Nah, bisa nggak dilakukan? Bagaimana untuk melakukan diskriminasinya? Angkutan umum plat kuning udah jelas, ya, mereka sudah ada datanya. Bagaimana dengan angkutan online? Database-nya juga udah jelas kan. Jadi itu sudah bisa melakukan diskriminasi harga secara sempurna. Kalau saya agak khusus mau meng-highlight karena kebetulan di saat publikasi BPS kali ini juga ada laporan mengenai NTP, perkembangan nilai tukar petani. Dan nilai tukar petani memang secara overall indeksnya itu menunjukkan kenaikan 0,49%. Tetapi itu umumnya dikontribusi oleh tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat. Namun ada sedikit, bukan sedikit, cukup signifikan masalahnya itu adalah di perikanan, terutama nelayan ya. Jadi penangkapan ikan. Itu indeksnya turun cukup signifikan di nelayan ini. Dan kelihatannya itu dipicu oleh adanya kenaikan bensin solar ya, kalau nelayan itu, sehingga mereka untuk melaut itu, beban biaya mereka melaut itu bisa jadi lebih tinggi daripada nilai yang mereka dapatkan dari penangkapan ikan. Nah, kalau bicara mengenai jaring pengaman sosial atau safety net, mungkin secara spesifik
harus dipikirkan bagaimana mengatasi masalah nelayan. Jadi kasus per kasus ini memang perlu dibedah, dan khusus misalnya nelayan ini mesti dipikirkan solusi mereka bagaimana. Apakah ada certain price yang akan dikasih ke mereka, ataukah ada support, ada safety net apa yang mungkin bisa, itu mungkin harus dipikirkan. Tapi mungkin saya pikir jangan lama-lama, harus cepat, harus gercep nih actionnya supaya cepat bisa memperbaiki kondisi ini gitu. Karena kelihatan juga di sini, nah ini contoh data perubahan NTP yang peta Indonesia sebelah kiri itu, yang hijau itu indeksnya naik, yang merah itu indeksnya turun gitu. Kalau kita lihat yang merah sebelah timur ya kebanyakan. Kelihatan sekali Indonesia Timur kan, di situ ada Sulawesi, lalu ada Maluku, ada Papua yang memang bergantung sekali mungkin perikanan. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita bisa meng-apply safety net kita dengan mengidentifikasi masalah-masalah spesifik. Nah, ya saya sepakat bahwa memang perlu safety net juga dibuat khusus ya. Salah satunya adalah untuk sektor pertanian, terutama untuk sektor perikanan. Ya. Tapi secara umum ya, Pak Alex, safety net yang dikeluarkan atau rencana dikeluarkan oleh pemerintah sekitar 24 triliun atau bahkan bisa lebih ya. Itu kalau kita lihat kebanyakan dari mereka, dari petani nelayan itu kan berada di bottom 20%. Ya, bottom 40% dan ini lebih lagi yang di bawah lagi 20% yang paling bawah. Yang ini yang paling miskin. Yang paling miskin. Meskipun ini ironis ya, kalau dibandingkan dengan negara maju, kalau kita dengar mereka profesi petani biasanya orang kaya. Nah, ini memang harus kita harus menjadi prioritas lah, petani, nelayan dan seterusnya. Tapi anyway, kita lihat sini bottom 20%. Nah, mereka ini secara rata-rata mengalami kenaikan indeks harga dibayarkan. Ya, jadi di sektor pertanian termasuk di situ perikanan itu sekitar 5,6, paling tinggi 6%. Ya. Nah, di sisi yang lain efek kompensasi ini memberikan semacam additional income buat mereka. Kenaikannya dari income yang mereka terima ditambahkan dengan ini, jadi ada kenaikan sekitar 7,5%. Nah, dari sisi ini sebenarnya ini sudah relatif menjadi bantalan. Meskipun ini saja belum cukup ya. Tadi kita juga harus melakukan prioritasi di industri-industri yang memang produktif yang juga bisa menjaga mereka juga gitu ya. Jadi selain BLT, kita juga bisa memberikan subsidi. Karena begini, kalau misalnya kita bicara atau concern terhadap pertumbuhan ekonomi, yang paling bawah ini yang mesti kita jaga, tetapi kontribusi terhadap perekonomian, terhadap konsumsi, itu hanya 17%. Ya, bottom 40% itu hanya menguasai 17% dari konsumsi. Yeah. Yang top 20% itu menguasai 45% dari konsumsi. Kalau kita lihat kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi kita kan dari konsumsi, 55%. Nah, jadi ini seharusnya kombinasi dari keduanya. Di bawah kita jaga, di atas kita gelorakan, supaya apa? Supaya mereka tetap produktif, supaya bisa menggelontor ke bawah. Gitu. Jadi perekonomian tetap bisa bergulir ya, dan menguntungkan semuanya. Maka ini subsidinya juga harus kemudian lebih spesifik ya. Terus yang kedua, kalau kita bicara mengenai demand side, sebenarnya Bank Indonesia sudah meng-anchor itu dengan kenaikan 50 basis point kemarin ya. Jadi kemarin itu kan Bank Indonesia menaikkan suku bunga yang mana itu sebenarnya sudah bisa diterima. Cuma yang mengagetkan adalah instead of 25 basis point tapi naikkan 50 basis point. Nah, tetapi kalau itu dengan kenaikan BI rate ini apakah ikut bisa contribute untuk menjinakkan inflasi? Exactly. Tapi mungkin nggak instan ya, nggak bisa dalam waktu dekat. Ada ininya, ada semacam transmisinya yang biasanya sebulan 2 bulan lah ya. Okay. Tetapi setidak-tidaknya ini bisa menjaga supaya inflasi tidak semakin liar. Ini yang dijaga adalah ekspektasi inflasi, core inflation, bukan dari supply side, tapi dari demand side-nya. Supaya apa? Supaya demand-nya jangan terlalu melonjak. Ketika supply-nya kemudian terbatas, demand-nya terlalu melonjak, itu juga akan jadi masalah kan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan kalau kita lihat hasil simulasinya, Bro Alex ya, kan banyak dari kita yang takut ya, terutama di bisnis, bahwa kalau suku bunga naik, artinya cost of financing, kalau kita mau kredit dari bank, mau bikin ekspansi usaha, naik juga dong nanti kan. Memang itu seharusnya ekspektasi itu ya. Seharusnya juga seperti itu sih sebenarnya. Memang mekanismenya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kenapa Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Untuk mengendalikan inflasi. Dan kalau kita lihat hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini, itu lebih dalam konteks yang negatif.
membantu perekonomian, tapi justru kemudian membuat beban ekonomi. Sehingga Oke, itu yang kemudian harus saya potong. Ini satu ada menarik juga disampaikan di dalam press conference BPS tadi, itu adalah bahwa diharapkan bagaimana caranya para pemangku kepentingan daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu juga bisa mengidentifikasi dengan detail kasus-kasus inflasi di daerah masing-masing, mengidentifikasi dengan baik, dan lalu bisa melihat targeted dan lalu melakukan inovasi-inovasi kebijakan untuk bisa mengendalikan inflasi tersebut. Nah, itu menarik. Jadi kan memang masing-masing kasus kan berbeda ya. Setiap provinsi, mungkin setiap kabupaten punya keunikan kondisi ekonomi, yang mana dengan adanya juga otonomi daerah dan lain-lain itu, maka para pemangku kepentingan, para pembuat kebijakan khususnya, policy makers, itu bisa berinovasi bagaimana caranya mereka bisa mengendalikan. Contohnya tadi kita sempat bicara tentang mengendalikan harga transportasi dalam kota misalnya, bagaimana caranya supaya kenaikannya jangan terlalu tinggi atau mungkin somehow gimana tidak naik tetapi lalu ada solusi kebijakan apa gitu ya. Itu memang perlu inovasi gitu. Gimana menurut Bro Fitra? Itu menurut saya itu bagus tuh. Maksudnya di-encourage juga dan kalau bisa ada. Nah, tadi disebutkan juga ada insentif dan disinsentif. Disinsentifnya ya nanti katanya ya nanti kan diumumkan siapa yang berhasil, siapa yang tidak gitu. Dan ada insentif dari Kementerian Keuangan katanya sejumlah dana yang bisa disupport kepada yang punya yang sukses gitu. Gimana menurut Bro Fitra? Saya sepakat, memang butuh juga pendekatan lokal ya. Kemarin juga ketika saya diundang di Bali ya, juga bersama dengan Bank Indonesia KPW Bali itu melakukan intervensi-intervensi real di lapangan ya. Mereka membantu pengembangan desa wisata ya, kemudian membantu pengendalian inflasi daerah lewat intervensi pasar dan koordinasi dengan dinas-dinas setempat gitu. Itu yang harus bisa dilakukan juga. Jadi dalam hal ini saya melihat ada fleksibilitas dari Bank Indonesia daerah ya, dan juga ini kemudian bisa membaur dengan pemerintah daerah. Kalau kita lihat kan di pusat itu ya ranahnya kebijakan moneter itu kan ya ini ya cukup rigid ya. Jadi kebijakan intervensi suku bunga ya, intervensi keluar lewat reserves atau reserve requirement dan seterusnya. Itu kan level makro, tapi level real di lapangannya kalau kita lihat berkunjung ke daerah, itu Bank Indonesia juga melakukan hal-hal yang relatif lebih real ya, dan membantu pemerintah daerah juga. Dan dalam hal ini saya sepakat bahwa yang mengenali kondisi inflasi level daerah itu pasti pemerintah lokal. Seperti misalnya ada satu barang ya, kalau nggak salah namanya canang sari di Bali. Ini masuk ke kriteria core inflation di Bali. Oh gitu, apa namanya? Canang sari ini buat upacara segala macam ya, unik. Jadi kan ada keunikan itu. Nah, dan ini seharusnya bisa diintervensi ya? secara lokal. Betul. Nah, tetapi di sini local case-nya pasti unik gitu, mesti diidentifikasi oleh para pemangku kepentingan lokal itu sendiri gitu, dan punya satu kebijakan inovatif khusus untuk menangani. Betul. Meskipun tentunya kita harus sadari juga bahwa pemerintah daerah variasi kapasitas fiskalnya cukup tinggi. Ada yang besar, ada yang rendah. Nah itu memang dalam hal ini kita juga harus bisa memastikan bahwa pemerintah itu bisa mengayomi semua, jadi memberikan subsidi yang memadai buat mereka juga. Bagi yang memang kapasitas fiskalnya, kapasitas finansialnya tidak cukup kuat, maka memang harus di situ pemerintah pusat harus turun tangan. Betul. Baik, saya pikir cukup menarik diskusi ini. Ya. Kemungkinan kita harus ngobrolin ini lagi bulan depan ketika ada pengumuman inflasi di bulan November untuk yang bulan Oktober, karena kita mau lihat. Saya menunggu kapan bisa flatteningnya, dan ya berharap mungkin pemerintah dan pemangku kepentingan semua bisa berkolaborasi dengan baik, gerak cepat mencari solusi kebijakan yang terbaik. Geber dan gaspol semuanya sampai akhirnya kita bisa memastikan bahwa pun kalau kondisi global ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita sebaik mungkin bisa melewatinya. Baik, terima kasih banyak. Demikian diskusi kita kali ini. Saksikan di channel YouTube kita Sandinomics. Sampai jumpa.